pada hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah SWT akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nggak usah kita bahas gimana itu maksud turun ke langit dunia itu ya. Nah, itu ya kita pahami saja begitu ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Maha tahu tentang maksud kalimat itu ya. Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, kalimat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu berarti kan itu as-sa'at al-mahbubah ilallah. Bahkan ahabus sa'at ilallah. Itu adalah berarti waktu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, jadi pada saat Imam Ghazali menyusun doa Allahumma aqizni fi ahabis sa'ati ilaika, itu diilhami dari hadis ini diantaranya. Lalu wastakmilni bi ahabbil a'mali ilaika, dan seterusnya itu dari hadis lain. Itu dari hadis lain ya. Yaitu hadis yang menyatakan ya, tuba ya, tuba lirajulin ya, beruntung sekali laki-laki yang istaiqadha minal lail, bangun malam ya. Tuba, beruntung sekali laki-laki yang bangun pada malam ya. Lalu dia zikir kepada Allah, dan kemudian berwudu, dan kemudian sholat, dan kemudian karena yang bangun duluan laki-laki, dia membangunkan istrinya. Perhatikan ada 3 amal ya, yaitu zikir waktu bangun, lalu berwudu, lalu membangunkan istrinya. Nah, inilah yang oleh Imam Ghazali dibahasakan dengan istilah istakmilni bi ahabbil a'mali ilaika. Istakmilni bi ahabbil a'mal ilaika. Dan juga dari hadis-hadis lain juga, hadis lainnya. Jadi pada saat kita tidur ya, itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan. 3 simpul ikatan ya. Sambil menepuk-nepuk kita, ngelus-ngelus kita, mengatakan alaika naumun tawil. Malammu adalah malam yang sangat panjang. Silakan tidur dengan nyenyak. Maka Rasulullah bersabda, jika seseorang bangun lalu zikir, satu simpul terurai. Lalu dia bangun, lalu dia pergi ke tempat wudhu yang tadi siwak dan siwak dan air wudhunya atau air sucinya sudah disiapkan. Jika pergi ke sana wudhu, maka 2 simpul terurai. Lalu dia sholat, maka 3 simpul terurai. Nah, di sini ada tambahan sholat. Maka bangun, berarti kalau tadi udah siapin siwak, bersiwak, bangun dikir, bersiwak, berwudu, lalu sholat, dan tadi juga membangunkan istrinya. Itu termasuk adalah ahabul a'mal ilallah. Ahabul a'mal ilallah ya. Jadi redaksi kalimat ini memang susunan Imam Ghazali sendiri sepertinya, wallahu alam. Saya belum ngecek apakah beliau atau beliau ngutip dari yang lainnya. Tapi ini diambil dari beberapa hadis, digabung-gabung ya. Lituqarribani ilaika zulfa, itu juga diambil dari bahwa pada saat kita sholat, terutama pada saat kita sujud, posisi sujud kita itulah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi sujud kita itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang nanya ibu-ibu nih ya. Tadi yang Ustadz sebutkan yang bangun laki-laki, beruntung sekali. Kalau perempuan ya sama. Di hadisnya lanjutannya begitu, wa tuba limra'atin, dan beruntung sekali bagi seorang perempuan yang bangun malam, zikir pada Allah, lalu berwudu dan membangunkan suaminya ya. Sama-sama tuba lirajulin dan juga tuba limra'atin ya. Oke. Jadi lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani min sakhatika bu'da. Nah, itu penguat saja, kalimat penguat ya. Lalu as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajibali.
Ini bagian dari hadis yang tadi, pada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman kepada, Allah bersabda kepada semua penduduk yang ada di dunia ini, ya, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, ini hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, ada gak jam-jam segini yang mohon kepada Allah untuk Allah penuhi permohonannya. Wa mustaghfirin fa'aghfirullah, ada gak jam segini yang minta pengampunan kepadaku untuk aku beri pengampunan, ya. Kemudian satu lagi adalah bukan doa ini udah masuk di as'aluka, ya, atau bisa juga hal min da'in fa astajibulah, ada nggak yang berdoa pada jam-jam segini untuk Allah kabulkan doanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini memang secara tekstual, tidak ada dalam hadis secara tekstual, tetapi kalimat-kalimat ini disusun berdasarkan beberapa hadis. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan, ini redaksi kata-kata yang merupakan respon terhadap beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, dihafalkan silahkan. Allahumma aikidhni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani min sakhatika bu'da as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajibali. Ini doa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur. Redaksinya bukan, tekstualnya bukan dari hadis, tetapi disusun. Redaksinya bukan dari hadis, tetapi disusun berdasarkan beberapa hadis, ya. Oke. Summakra, kemudian bacalah ayat al-kursi, ayat kursi. Wa amanar rasul, dan juga mulai ayat amanar rasul la akhir surah sampai akhir surat. Atau dalam hadis lain, ya, kita disuruh baca bagian awal Al-Baqarah. Bagian awal Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim sampai kepada wa ulaika humul muflihun, atau 5 ayat pertama Al-Baqarah. Lalu itu diambil ayat pertama Al-Baqarahnya, lalu diambil tengahnya, tidak harus tengah persis, atau lebih tepatnya diambil dari dalamnya Al-Baqarah yaitu ayat kursi, ditambah 2 ayat setelahnya, lalu diambil bagian akhir ayat surat Al-Baqarah, bagian akhir Al-Baqarah. Nah, di sini dianjurkan dari amanah, tetapi bisa juga kita mulai dari lillahi ma fis samawat wa ma fil ardi sampai akhir surat, ya. Nah, baca itu wal ikhlaso, dan juga baca surat Al-Ikhlas, wal muawwidhataini, dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas. Terus wa surat tabaraka alladzi biyadil mulku, ya, ditambah kalau masih sempat, ya, dan belum tidur, surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau surat Tabarak atau surat Al-Mulk, isinya 30 ayat berdasarkan hadis Nabi. Siapa saja yang baca surat Tabarak ini, tentunya tidak sekedar baca, ya, maka surat ini nanti di akhirat akan memberi syafaat, ya, akan memberi syafaat. Ada 30 ayat dalam Al-Quran yang akan memberi syafaat di hari kiamat, itu surat Tabarak, ya. Surat Tabarak. Ini beberapa amalan, ya, beberapa amalan yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur. Tentu amalan-amalan ini akan kita praktekkan semua, manakala tidur nggak segera datang. Tapi kalau buru-buru takut keburu tidur, ya baca paling pendek, Bismillah, ya. Agak panjangan dikit, Bismikallahumma ahya wa amut. Agak panjangan lagi adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amrika wa ja'tu dzurrika, ya, la malja wa la manja minka illa ilaik, ya, dan seterusnya. Atau kalau panjang semua doa tadi, ya. Oke. Kita lanjut bacanya. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillah. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillah ta'ala. Dan saat tidur datang kepadamu, saat tidur sudah mulai datang atau menguasai dirimu, engkau
dalam keadaan zikir kepada Allah SWT. Engkau dalam keadaan zikir kepada Allah SWT. Wa alat taharati, dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Faman fa'ala dzalika, maka siapapun yang melakukan seperti itu, yaitu tidur dalam keadaan suci dan zikir, urija bi ruhihi ilal arsy, maka rohnya akan dibawa naik sampai kepada arsy Allah SWT. Ya, rohnya akan dibawa naik sampai kepada arsy Allah SWT. Wa kutiba musallian, dan ditulis, dicatat sebagai orang yang sholat, hatta yastaiqidho, sehingga dia bangun. Nah, jadi tidurnya dihitung sebagai orang yang sholat. Ini juga tidak berlebihan saat Imam Ghazali mengatakan begini, ya. Tidak berlebihan. Kenapa? Karena siapa yang bersuci, maksudnya bersuci, wudu, ya, lalu dia niat menunggu pelaksanaan sholat berikutnya, sholat wajib berikutnya, niat menunggu pelaksanaan sholat wajib berikutnya, ya, nunggunya sambil tiduran sampai akhirnya tertidur, maka menunggu itu terhitung argometernya, ibarat naik taksi itu argometernya tuh argu orang sholat. Nggak berlebihan. Imam Ghazali nulis begini, itu ada dalilnya, ya. Walaupun prakteknya mungkin membuat kita senyum-senyum. Orang nunggu kok sambil tiduran pakai bantal dan pakai selimut, ya. Itu mah niat tidur, ya. Tapi kita niatkan menunggu sholat, maka terhitung orang yang sholat. Fa idza staiqadta, maka ketika kamu bangun terjaga, farji ila maqad arraftuhu awwalan, maka silakan dibuka lagi tema tentang apa yang harus kita lakukan sebelum tidur, ya. Nah, dibuka lagi kalau udah bangun. Jadi ini kan Imam Ghazali membahas tentang agenda dan kegiatan, ya, aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur. Nah, karena sekarang lagi bahas tidur dan bangun, maka beliau mengatakan irji ila maqad arraftuhu awalan. Silakan dirujuk pembahasan saya tentang apa yang sudah saya kenalkan kepada kamu, yaitu tentang agenda-agenda pasca bangun tidur, ya. Terus kata beliau, wadawim ala hadzat tartibi, ya. Jagalah kontinuitas urutan-urutan agenda seperti ini. Jagalah kontinuitas urutan-urutan agenda seperti ini, baqiyata umrika, pada sisa umurmu. Pada apa? Sisa umurmu. Nah, kalau kita bisa jaga jaga pelaksanaan tawaran agenda-agenda Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah ini sampai akhir hayat kita, berarti kita telah mengisi hidup kita dengan ketakwaan lahiriah yang akan membawa kita kepada ketakwaan batin, ya, batin, ya. Ini nanya nih, boleh juga niat tidur, ya. Jadi niat, maksudnya bukan niat tidur, kita tidur dengan niat menunggu pelaksanaan sholat zuhur, ya, atau kita tidur niat pelaksanaan sholat asar, ya. Jadi niatnya niat nunggu pelaksanaan, tapi kita ketiduran, ya boleh saja, ya. Semoga saja masuk kategori kutiba musallian hatta yastaiqidho, ya. Oke. Terus kata Imam Ghazali lagi, fa in syaqqa 'alaikal mudawamatu, kalau jaga kontinuitas agenda-agenda seperti yang diterangkan oleh Imam Ghazali itu berat bagimu, fa in syaqqa 'alaikal mudawamatu, kalau jaga kontinuitas begitu berat, gimana dong kalau berat nih? Fasbir, maka bersabarlah, ya. Sabrul marid, sebagaimana sabarnya orang sakit. Ala mararatid dawa, atas pahitnya obat, intizoron lisyifa, demi menunggu kesembuhan, ya.
Jadi ngasih trik nih Imam Ghazali, ngasih trik, ngasih kiat. Kalau berat gimana? Ya bayangkan saja. Bayangkan saja seperti kita bersabar harus selalu minum obat padahal obat itu pahit. Padahal obat itu pahit ya. Tapi bersabar diminum ya. Sehari 3 kali, apalagi kalau bentuknya puyer, pahit ya. Kalau bentuknya kapsul masih mending, bisa ditelan. Kalau bentuknya puyer nih, Masya Allah ya. Ya, tapi sabar. Kenapa sabar? Sabar dalam arti mau menjalani, maksudnya sabar dalam arti mau menjalani. Kenapa? Karena di balik pahit itu ada harapan sembuh. Di balik pahit itu ada harapan sembuh. Ya, agenda yang terkait jadi berat, memang berat. Tapi di balik berat itu ada harapan, gitu ya. Ada harapan. Nah, lanjut. Watafakkar fi qisari amalika. Kiat kedua adalah di samping kiat sabar ya, tafakkar fi qisari umrika. Nah, renungkan dan pikirkan berulang-ulang. Pikirkan berulang-ulang tentang betapa pendeknya umurmu. Betapa pendeknya umurmu. Wa in istami'ata sanatin. Meskipun kamu diberi kesempatan hidup 100 tahun. Meskipun kamu diberi kesempatan hidup 100 tahun. 100 tahun itu tetap pendek dibandingkan dengan keabadian. 100 tahun dibanding abadi itu tidak ada apa-apanya, ya. Nah, itu kiat yang kedua. Kiat pertama bersifat operasional, itu sabar terus menenggak obat-obat pahit. Nah, begitu juga sabar juga kita menjalani agenda-agenda yang ditawarkan itu, ya. Ya, kalau bisa seluruhnya, kalau nggak bisa ya diambil yang kita mampu lah, ya. Oke, ya. Sama selalu berpikir begitu. Fadzalika bil idofati la muqamika fi daril akhirati wa ya abadul abadi qalilun. Sebab 100 tahun itu jika dibandingkan dengan kedudukanmu di akhirat nanti, di mana akhirat itu sifatnya abadi, itu 100 tahun itu sangat sedikit, bahkan tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Ya. 100 tahun jika dibandingkan dengan keabadian, itu bukan apa-apa itu, bukan apa-apa. Wa ta'ammal dan bayangkan. Bayangkan sajalah, ta'ammal itu diangan-angan terus. Bayangkan annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha bi 20 sanatan masalan. Bayangkan saja kita membuat perbandingan bagaimana kita bisa tahan derita dan hina. Kita tahan derita, tahan dihina demi mengejar dunia. Kita tahan 1 bulan, kita tahan 1 tahun, tahan dengan harapan bisa rehat dan bisa enak selama 20 tahun umpamanya, ya. Orang tuh mau berakit-rakit ke hulu, ya. Tahan gitu ya, berakit-rakit ke hulu. Kebayang nggak bawa rakit ke hulu gitu ya? Berenang ke tepian, ya kan? Sakit-sakit dahulu, ya. Itu orang tahan, ya. Orang tahan. Karena membayangkan akan senang kemudian, Itu urusan dunia, orang mau berbuat begitu, ya. Orang berbuat begitu mau. Itu sekarang kan banyak itu ya, banyak tawaran-tawaran belanja online, jamnya itu adalah jam 00. Dan kesempatannya dibuka tuh rebutan. Orang tuh rela tidak tidur, hanya untuk mendapatkan diskon. Itu tahan dia. Ya bayangkan saja. Nah, kita mau memasuki keabadian, masa kita tidak tahan? Padahal dibandingkan dengan diskon, apa sih artinya diskon itu, ya kan? Orang tahan. Saya juga menyaksikan beberapa toko, ya, itu kadang-kadang menawarkan diskon, toko yang sudah bermerek begitu, produk-produk pakaian atau produk apa itu,
akan dibuka jam sekian hanya selama sekian dan untuk sekian orang ya. Itu orang sampai ngantri mengular antriannya itu ya. Itu tahan tuh panas ya kan. Bahkan yang seperti itu terjadi di bulan Ramadan siang hari saat berpuasa untuk mendapatkan baju lebaran. Tahan orang demi mendapatkan baju dengan harga khusus itu. Nah, ini kita memasuk ke abadian. Nih kiat berikutnya yang terkait Imam Ghazali ya. Kiat pertama sabar, kiat kedua ya tadi suruh tafakur, kiat ketiga ta'ammal. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman? Qalaila raja'a listirahati abadal abad. Lalu bagaimana ceritanya kamu tidak tahan beberapa hari saja? Tidak tahan beberapa hari saja dengan harapan bisa nyaman yang sifatnya abadi. Gimana tidak tahan dibandingkan dengan keabadian? Wala tutawwil amalaka fayaskula alaika amaluka. Wala tutawwil amalaka, dan janganlah kamu manjangkan angan-anganmu. Angan-angan untuk hidup di dunia ini jangan dipanjangkan. Fayaskula alaika amaluka. Maka angan-angan panjang itu akan menjadikan amalmu jadi berat. Mungkin ada yang nanya ya. Itu kan katanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu mau hidup abadi, dan bekerjalah atau berbuatlah atau beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Berarti kita suruh serius saat bekerja di dunia? Enggak. Itu kalimat itu kalau kita renungkan, urusan dunia kita suruh santai. Kenapa? Orang kita mau abadi ya. Seakan-akan kita hidup abadi. Karena kita hidup abadi nggak perlu ngoyo, ya, nggak perlu ngoyo. Kenapa? Karena kita berasumsi hidup akan abadi, nggak perlu ngoyo, kan begitu jadinya. Tapi untuk akhirat kita suruh segera, harus diburu, dikejar apa? Seakan-akan kita mati besok, ya kan? Seakan-akan kita mati besok. Wala tutawwil amalaka fayaskul 'alaika amaluka wa qaddir qurbal mauti, dan perkirakan betapa dekatnya kematian. Perkirakan atau prediksikan betapa dekat kematian. Wa qul fi nafsika, dan katakan pada dirimu, inni atahammalul masyaqqatal yaum. Katakan pada dirimu, pada nafsumu, katakan pada nafsumu sendiri, saya akan tahan memikul beratnya hari ini. Saya akan tahan memikul beratnya hari ini. Fala alli amutul lailah, siapa tahu aku mati nanti malam. Siapa tahu aku mati nanti malam. Wa asbiru, dan aku sabar malam nanti atau malam ini. Fala alli amutu ghadan, siapa tahu aku mati besok. Fa innal mauta, sebab kematian itu layah jumu fi waktin maksus. Dia tidak datang menyerbu pada waktu yang telah ditentukan. Wasinin maksus, dan tidak menyerbu pada usia yang telah dikhususkan. Wahalin maksus, dan tidak menyerbu juga pada keadaan yang telah dikhususkan. Tidak ada. Kita tidak bisa mendefinisikan waktu mati, umur mati, dan keadaan mati. Kita nggak bisa mendefinisikan. Apalagi musim pandemi begini, Masya Allah, setiap hari ya, yaitu berita tentang kawan, kerabat, kenalan, saudara, kiai, tokoh. Setiap hari ada berita kematian, Masya Allah ya. Kita menjadi ya, di antara mati itu ada yang sudah memang umur 60-an, ada yang 50-an, ada 40-an, ada yang di bawah 30, Masya Allah ya. Oke. Wala budda min hujumihi, dan tidak bisa tidak kematian itu akan datang menyerbu. Kematian itu akan datang menyerbu. Falisti'dadu lahu aula minal istidad. Oleh karena itu, mempersiapkan diri untuk kematian lebih utama daripada mempersiapkan diri untuk dunia. Mempersiapkan diri untuk kematian lebih utama daripada mempersiapkan diri untuk dunia. Wa anta ta'lamu, sementara kamu tahu, annaka la tabqa, bahwa kamu tidak akan abadi fiha, di dunia ini.
illa muddatan yasirah. Kamu tidak akan berada di dunia ini kecuali hanya tempo yang sesaat. Kamu tidak akan berada di dunia ini kecuali tempo yang sesaat saja. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun. Dan siapa tahu yang tersisa dari umurmu itu hanya satu tarikan napas. Hanya satu tarikan napas. Atau satu hembusan napas. Au sa'atun atau 1 jam. Au yaumun wahid atau 1 hari. Faqaddir hadza, maka prediksikan hal ini atau perhitungkan hal ini. Faqaddir hadza, perhitungkan hal ini fi qalbika, dalam hatimu, kulla yaumin, setiap hari. Wa kallif nafsaka sabra, dan bebani nafsumu untuk bersabar atau tugasi nafsumu untuk bersabar ala taatillahi yauman, untuk taat pada Allah pada 1 hari. Fayauman, lalu pada hari berikutnya. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanatan, sebab jika kamu memperhitungkan akan berada di dunia ini 50 tahun, wa alzamtaha sabra, dan kamu haruskan dirimu itu untuk bersabar ala taatillah, kamu haruskan dirimu untuk bersabar ala taatillah, untuk taat pada Allah, nafarat wastas abad alaika, niscaya nafsumu itu maunya nafarat, lari, wastas abad, dan memandang hal itu sebagai sesuatu yang sulit. Fa in fa'alta dzalika, maka jika kamu melakukan hal itu farihta indal maut. Kalau kita hal itu maksudnya siap-siap, kalau kita selalu siap-siap, farihta indal maut, maka kamu akan menjadi gembira saat mati, farahan, dengan kegembiraan la akhiralahu, yang tidak ada ujung akhirnya. Wa in sawafta, namun jika kamu terus menunda-nunda, wa tasahalta, dan kamu memandang sepele, memandang gampang, kamu meremehkan, ja'akal mautu, niscaya akan datang kepadamu kematian, fi waqtin, di suatu waktu, la tahtasibu, yang kamu tidak pernah memperhitungkannya, dan saat itu na'udzubillah min dzalik, wa tahassarta tahassuran, dan kamu akan menyesal dengan penuh kehinaan. Tahassuran, dengan penyesalan, kehinaan yang la akhiralahu, yang tidak ada ujung akhirnya. Wa indas sabahi yahmadul qaumu as-sura. Ini harokatnya begitu ya. Yahmadul qaumu as-sura. Harokatnya yahmadu begitu. Tapi di kitab yang lain bukan yahmadu tapi yuhmidu. Wa indas sabahi yahmadul qaumu as-sura. Di kitab lain wa indas sabahi yuhmidul qaumu as-sura. Dan pada saat pagi hari tiba, yahmadu, memuji, al-qaumu, kaum, as-sura, kepada mereka-mereka yang mau berjalan di malam hari. Atau yuhmidu al-qaumu, maka kaum itu semuanya mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah atas kesediaan mereka melakukan perjalanan di malam hari. Ini peribahasa nih Bapak Ibu ya. Wa indas sabahi yahmadul qaumu as-sura atau yuhmidul qaumu as-sura, ini peribahasa ya. Jadi ceritanya ada satu kampung mendapatkan informasi bahwa kampung itu mau diserang oleh pasukan musuh, yang penduduk kampung itu tidak akan sanggup menghadapinya. Demi mendengar berita itu, sebagian orang kampung dengar beritanya sore-sore, maka langsung berkemas, dan begitu maghrib tiba mulai gelap,
mereka langsung meninggalkan kampung menuju ke tempat arah yang menjauh dari arah musuh mau datang. Walaupun mereka jalannya tertatih-tatih karena sakit atau karena umur, tetapi jalannya sejak maghrib. Jalan aja sambil membawa barang yang bisa dibawa, ya kan? Begitu besok pagi, ada berita lagi, kampung itu telah dibakar habis oleh musuh. Telah dibakar habis oleh musuh, dan yang tersisa di situ dibunuh semuanya oleh musuh itu. Maka mereka-mereka yang telah berjalan di malam hari, semuanya mengucapkan alhamdulillah sudah meninggalkan kampung itu dan berada di posisi yang aman. Sudah berada di posisi yang aman. Itu namanya indas sabahi yahmadu ta yuhmidul qaumu as-sura. Begitu juga dengan masalah, peribahasa ini Imam Ghazali dipakai untuk urusan siap-siap mati. Kalau orang mempersiapkan dari awal, memperhitungkannya, saat kematian benar-benar tiba, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yakin, dan pada saat kematian itu datang, maka akan tiba kepadamu berita yang meyakinkan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, ya. Oke, sedikit lagi. Wa id qad arsyadnaka ya ila tartibil aurati, karena dikarenakan aku telah memberikan bimbingan kepadamu. Dikarenakan aku telah memberikan bimbingan kepadamu ila tartibil aurat, kepada urutan-urutan agenda. Urutan-urutan agenda mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, karena itu sudah, agenda itu sudah, maka falnadhkur kaifiyatas sholati wasyami. Sisa waktu yang ada, bukan sisa waktu, kalimat atau tema berikutnya kami akan menjelaskan tata cara sholat, wasyami, dan tata cara puasa. Kok sodakoh enggak? Nah, sodakoh itu kan orang-orang tertentu istilahnya. Wa adabahuma, dan juga adab-adab sholat dan puasa. Wa adabal imamati, dan adab-adab menjadi imam sholat. Wal qudwati, dan adab-adab menjadi makmum. Wal jum'ati, dan adab-adab Jumat yang hari ini kita berada di harinya. Jadi tema berikutnya akan membahas tentang tata cara sholat, tata cara puasa, adab-adab sholat dan puasa, adab imamah, qudwah, Jumat, yang merupakan semua ini bagian dari al-qismul awal dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu al-qismu, namanya qismut ta'at, bagian yang berbicara tentang ketaatan. Bagian yang berbicara tentang ketaatan, ya. Saya kira cukup ya untuk kajian Tazkiyatun Nafas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan taufik, kekuatan, serta hidayah kepada kita untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Nah, kita tutup dengan doa tutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.